Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Itikat baik ya, artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai, proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalian dana donasi ini. Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan, Bang? Loh, kita sudah sering loh bertemu, komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja, intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Tapi jangan omong kosong. Buat hubungin mereka ya, gitu. kan Kita sudah melakukan upaya hukum, somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beritikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Tapi kenapa sih Bang, maksudnya masih mengharapkan 1,3 itu dari uang donasi, sementara kan Densu bersedia mengeluarkan uang pribadinya buat membantu Agus. Kenapa nggak berbesar hati buat menemui Densu, minta buat berobat gitu, nggak usah mikirin 1,3 lagi gitu. Gini ya, buat teman-teman semua. Jadi terkait masalah uang 1,3 itu, jadi sebenarnya kita sebagai tim, ini kan soal prinsip hukum, baik lagi ya, ini soal prinsip hukum, dan kita juga harus mengajarkan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tunjukkan bahwa memang ini adalah hak Agus mutlak. Jadi ini bukan sebagai hak dari yayasan, ataupun bukan dari hak Densu, ataupun bukan dari hak donatur lagi. Dikatakan suatu donatur itu kan semuanya kan juga kabur semua. Jadi bicaranya adalah ini adalah hak mutlak Agus yang kita sedang perjuangkan dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tahu bahwa sama-sama bahwa di sini ada peristiwa hukum dan apapun yang akan terjadi dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga, gitu aja. Tapi apa itu lebih penting daripada pengobatannya Agus sendiri, Bang? Ya sekarang makanya itu kenapa kita sekarang lebih fokus kepada uang 1,3, memang itu hak mutlak Agus dan itu memang untuk perobatan Agus. Nah sekarang bicaranya kenapa Agus sampai sekarang ada terkendala untuk biaya berobat, ya karena memang uangnya bukan ada di Agus tapi ada di yayasan. Dan mungkin ada beberapa bagian juga yang dari pengobatan Agus ada di Rembes itu juga belum ya? Ya, Belum diberikan. Itu pun Rembes hal yang istilahnya Ada uangnya kecil. Kalau memang untuk peruntukan Agus silakan dong kasih ke Agus gitu kan. Terkait masalah DS yang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Silakan datang aja. Pengennya didatengin. Bukan pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini, bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak bertikat lah. Kalau memang DS punya itikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Berarti Agus sampai saat ini masih menunggu itikat baik tersebut dari Densu. Kita nggak fokus terhadap statement dari DS ya, kita hanya fokus kepada uang 1,3 itu merupakan milik hak Agus, udah gitu aja dulu. Artinya tidak menerima uang pribadi dari Densu untuk dibantu. Kalau dikatakan tidak menerima, tidak juga. Itu kan semua baik lagi atas niat DS seperti apa dan atas keinginan klien kami juga seperti apa nanti akan menanggapinya. Gitu. Bang Agus, dirimu merasa sedih nggak sih Bang? Apalagi kan uangnya awalnya itu dari rekening kamu dan ditransfer ke rekening yayasan. Tapi sampai sekarang duitnya tidak dikembalikan juga ke dirimu nih, malah dialihkan. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi merekanya. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen nih saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu.
Mas Agus setelah tahu dana donasi ini pindah ke NTT, langsung kecewa nggak sih Mas maksudnya? Ya kan Atau kalau marah gitu, Mas? kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu. Ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu. Jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya. Setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Itu aja sih. Jadi merasa terhianati nggak sih Mas Agus? memperjuangkan Ya pasti dong, kalau merasa terhianati pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai akan saya sikat, mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya, saya akan ganti katanya gitu. Kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete, saya ganti katanya gitu kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Mas Agus sampai kapan mau memperjuangkan uang 1,3 miliar? Kita jalanin prosesnya aja, itu aja sih kalau untuk perjuangannya sih kan semua Sampai jalan- selesai. sampai selesai itu aja sih Pesannya gitu. mungkin buat Bang Densu gitu yang mau mau membantu, gimana mungkin pesannya dari Ya Agus? saya pasti nerimalah, namanya orang baik, niat baik ya pasti saya terima. Cuman kan saya minta faktanya, jangan terus opini-opini terus. Sekarang yang saya mau tuh faktanya gitu. Jangan ngomong sebenarnya janji-janji doang, harus katanya di publik doang gitu. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Itu aja sih yang saya sayangkan gitu. Mas Agus, tapi kalau misalnya Bang Densu sendiri ada komunikasi ke Abang perihal akan membantu pengobatan Mas Agus, apakah proses hukumnya akan dicabut atau akan tetap dilanjut? Tidak ada kata pencabutan bagi DS ya. Biarkan hukum yang akan menjerat dan menangkap 4 orang ini. Untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang.